Sitting at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish. Halo anak-anak Miss, kalian sudah kenal sama Miss belum? Kalau kalian sudah menonton video perkenalan guru-guru kemarin, kalian pasti sudah tahu nama Miss. Nah, sekarang Miss akan memperkenalkan lagi. Nama Miss adalah Miss Eva. Miss mengajar bidang studi IPA di kelas 6. Nah, anak-anak Miss, kalian sudah punya buku kan semuanya? Sudah punya buku IPA kelas 6? Sekarang Miss mau tanya, siapa yang sudah baca buku IPA-nya bab 1? Nah, di bab 1 itu kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Sebelum kita mempelajari mengenai perkembangbiakan makhluk hidup, kita harus mengerti dulu apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang dapat mempertahankan hidupnya di lingkungan dan dapat berkembang biak. Setiap makhluk hidup berkembang biak agar dapat melestarikan jenisnya. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup itu berbeda-beda. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut. Setiap makhluk hidup berkembang biak agar dapat mempertahankan jenisnya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak. Manusia adalah salah satu contoh dari makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama, di dalam rahim ibu, yaitu ketika sebelum lahir, dan yang kedua, di luar rahim ibu, yaitu ketika manusia sudah lahir. Dalam proses berkembang biak, terjadi peleburan 2 sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur. Sel sperma diperoleh dari ayah dan sel telur diperoleh dari ibu. Dalam proses peleburan tersebut, terjadi namanya pembuahan. Sel sperma dihasilkan oleh testis dan sel telur dihasilkan oleh ovarium. Dalam proses peleburan antara sel sperma dan sel telur, terjadi namanya pembuahan. Nah, pembuahan itu terjadi di dalam tubuh ibu, di bagian saluran telur. Setelah terjadi pembuahan, maka pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi. Selanjutnya, kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia di luar rahim ibu, yaitu ketika manusia dari bayi atau balita sampai dia tua atau dewasa. Pada masa balita, di mana disitulah dimulai dari masa awal kelahiran, bayi mengalami pertumbuhan dari dia lahir sampai dia umur 5 tahun. Nah, Miss mau tanya, siapa di sini yang punya adik bayi? Ada? Nah, kalau diperhatikan adik bayinya masa balita itu pertumbuhannya sangat cepat, di mana dia ketika lahir, baru lahir masih harus digendong, masih harus diletakkan, belum bisa ngapa-ngapain, sampai dia belajar duduk, belajar merangkak, lalu belajar berjalan. Nah, itu dikatakan masa balita. Selanjutnya, ketika dia umur 5 tahun sampai 10 tahun, manusia berumur 5 sampai 10 tahun, itu adalah masa anak-anak. Nah, di usia ini, anak-anak mengalami pertumbuhan, perkembangan otak, pertambahan berat badan, bertambah tinggi. Setelah itu, setelah umur 10 tahun, adalah masa remaja. Di dalam masa remaja ini, terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam masa remaja, laki-laki berumur dari umur 10 sampai 14 tahun, dan perempuan mengalami masa remaja ketika berumur 9 sampai 13 tahun. Nah, dalam masa remaja ini, disitulah terjadi masa pubertas. Masa pubertas itu mereka perubahan fisik. Masa pubertas itu adalah mengalami perubahan fisik dan psikologis yang kemungkinan dapat berkembang. Masa remaja.
Setelah mengalami masa anak-anak, manusia selanjutnya mengalami masa remaja. Masa remaja ini terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mengalami masa remaja ketika berumur 9 sampai 13 tahun, sedangkan laki-laki berumur 10 sampai 14 tahun. Nah, pada masa remaja inilah terjadi masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika anak-anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Nah, di masa ini memungkinkan terjadinya perubahan psikologis dan perubahan fisik, perubahan tubuh dan perubahan psikologis manusia. Ini memungkinkan manusia dapat bereproduksi. Pada umur ini dapat memungkinkan manusia mengalami reproduksi. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu, masa pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja ini akan terus berlanjut sampai dia mencapai umur 20 tahun. Masa dewasa dan tua. Nah, di masa dewasa ini, disinilah manusia mengalami pertambahan tinggi yang sudah sempurna, pertambahan tingginya sudah sempurna. Nah, di sini manusia bisa bereproduksi, bisa melahirkan. Setelah masa dewasa, lanjutlah ke masa tua. Di masa tua ini adalah masa manusia berhenti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Saat masa remaja, perempuan mengalami menstruasi, sedangkan di masa tua, perempuan akan dikatakan menopause, yaitu berhenti bermenstruasi. Inilah masa perberhentian pertumbuhan pada manusia. Perempuan tidak dapat melahirkan lagi ketika dia sudah tua. Nah, kita akan mempelajari perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai perkembangan laki-laki dan perempuan, terutama perkembangan fisiknya. Nah, perkembangan fisik laki-laki dan perempuan akan mulai terjadi ketika masa remaja. Di dalam masa remaja ini terjadi namanya masa pubertas. Masa pubertas adalah masa di mana ketika anak mengalami perkembangan seksual, baik anak laki-laki maupun anak perempuan mengalami perkembangan seksual. Nah, pada perkembangan fisik anak laki-laki dan anak perempuan, perkembangan fisik anak laki-laki dan perempuan ada beberapa perbedaan yang terjadi. Yang di papan tulis adalah perkembangan yang paling signifikan, yang paling nampak, paling terlihat. Perkembangan fisik anak laki-laki. Yang pertama, jakunnya mulai nampak, kumisnya mulai tumbuh, dadanya mulai membidang. Nah, sedangkan anak perempuan, payudaranya mulai tumbuh, pinggulnya mulai melebar. Pada masa pubertas, hal ini terjadi. Perkembangan fisik anak laki-laki. Perkembangan fisik anak laki-laki itu ditandai dengan adanya perubahan, yaitu yang pertama perubahan utama primer dan perubahan sekunder. Nah, perubahan primer ini terjadi di dalam tubuh. Jadi perubahannya itu nggak bisa diamati secara langsung, sedangkan perubahan sekunder dia terjadi di luar tubuh, dapat diamati secara langsung. Contohnya dalam perubahan primer, yaitu pada masa pubertas, adanya diproduksinya sel sperma, yaitu sel kelamin jantan pada anak laki-laki, di mana anak laki-laki itu sudah dapat mengeluarkan sperma. Nah, peristiwa ini terjadi karena penuhnya kantong sperma yang ada di dalam alat kelamin laki-laki. Nah, ketika sel sperma itu keluar, anak laki-laki itu tandanya siap untuk bereproduksi. Pada perkembangan fisik anak perempuan itu terjadi juga perubahan primer dan perubahan fisik secara sekunder. Perkembangan fisik pada anak perempuan ditandai dengan adanya perubahan primer dan sekunder juga. Nah, perubahan primer ini tidak dapat diamati secara langsung dan perubahan sekunder dapat diamati secara langsung. Perubahan
fisik yang terjadi secara primer, contohnya ketika anak perempuan mengalami menstruasi. Nah, pada peristiwa menstruasi ini artinya sel telur yang dimiliki oleh perempuan dapat berfungsi, sudah berfungsi. Nah, sekarang Miss minta kalian buka buku IPA kalian kelas 6. Buka halaman 5. Nah, di halaman 5 itu ada tabel 1-2. Di tabel 1-2 ini ada kolom kosong untuk kalian isi. Kolom kosong ini dibuat perbedaan ciri tubuh. Jika kalian perempuan, kalian membuat perbedaan dirimu dan ibumu. Jika laki-laki, perbedaan dirimu dan ayahmu. Nanti dicoret ya, jika dicoret yang tidak. Di tabel ini kalian isi perbedaan tubuh kalian sama orang tua. Yang perempuan perbedaan tubuhnya sama ibunya, yang laki-laki perbedaan tubuhnya dengan ayahnya. Miss akan memberikan contoh dari tugas yang kalian akan kerjakan. Contohnya ini, punya Miss, dirimu, diriku, dan ibumu. Nah, Miss coret yang ayahnya karena Miss membedakan diri Miss sama ibu Miss. Contohnya, misalnya ya, misalnya ini, belum memiliki jerawat. Misalnya belum memiliki jerawat. Nah, sedangkan ibuku memiliki jerawat. Contohnya